Syukur alhamdulillah bahwa Allah tetap menyayangi kita. Sebagai tanda sayangnya, Allah masih memberikan napas kita untuk hidup. Kata Rasulullah, kasih sayang yang terbesar dari Tuhanmu adalah napasmu. Kalau napasmu masih ada, kamu masih bisa menyelesaikan masalah apapun dalam hidupmu. Karena napas itu masih diberikan oleh Allah sebagai tanda kasih sayang. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sangat sayang kepada kita. Sebagai tanda sayang, berkali-kali Rasulullah memohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaat. Ditanyakan oleh Allah kepada Habibullah, untuk apa syafaat itu kamu minta ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, untuk memudahkan umatku masuk ke dalam surgamu ya Allah, sekalipun sedekahmu hanya sebiji kurma. Maka persyaratan untuk mendapatkan surga bila mengacu kepada ucapan Rasulullah, satu biji kurma itu sudah merupakan hal yang harus dan bisa kita lakukan. Andai kata sebiji kurma tidak bisa kita lakukan untuk bersedekah, maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah waktu dilihat pada Isra Mi'raj itu, bahwa ra'aitu maktubu ila babi jannah illa muharramatuhu ila bakhil. Kalau orang sebiji kurma pun tidak bisa diberikan, maka di pintu surga itu bertuliskan bahwa orang tidak bisa masuk surga kalau dia pelit. Maka pelit itu sebuah hal yang ditambahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa yang kamu pakai busuk, yang kamu makan busuk, yang kamu tanam juga busuk, yang tidak pernah busuk adalah sedekahmu sampai mengantarmu ke surga. Yang saya hormati para tengku guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, bila kami nanti satu waktu, terutama yang berada pada salat subuh di Masjid Ruhama ini, menghadap-Mu ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Kemudian salam takzim kepada Bapak Bupati terpilih beserta rombongan dan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Ada ucapan kesucian dari Rasulullah sebelum beliau Isra Mi'raj, bahwa ucapan itu adalah semacam sebuku ke bahasa Gayo. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku sebenarnya mau mengadu kepadamu ya Allah, karena aku sedikit kecewa. Apa yang dikecewakan oleh Rasulullah? Bahwa nabi-nabi yang lain sudah berada di langit. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Harun, dan kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Yahya sudah berada di langit. Sedangkan aku, kata Rasulullah, baru saja kehilangan hampir segalanya. Kehilangan seorang istri yang saya cintai, kehilangan seorang paman yang saya cintai. Sepertinya gelap dunia ini di dalam pikiranku, di dalam hatiku, kata Rasulullah. Sedangkan aku adalah kekasihmu. Kenapa sudah nabi-nabi yang lain berada di langit, sedangkan aku belum sampai ke sana? Apa jawab Allah kepada Rasulullah? Ya Muhammad, karena engkaulah kujadikan langit dan bumi ini. Itulah sebagai penghibur lara di saat Rasulullah itu berduka dalam hidupnya. Maka persiapan Isra Mi'raj itu
adalah satu tujuan mencari suatu kesucian. Diberangkatkan oleh Allah yang Maha Suci. Yang diberangkatkannya adalah hamba Allah yang suci. Pada malam hari yang suci. Dari Masjidil Haram yang suci ke Masjidil Aqsa, tempat yang suci. Diberkati keberangkatan dengan kesuciannya. Dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah sebagai tanda kesucian. Dan merupakan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Yang dituju dalam Mi'raj itu adalah menjumpai orang-orang yang suci. Yaitu Nabi yang suci. Kenapa disebut Nabi yang suci? Yang 7 itu sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba yang suci. Kemudian Rasulullah ditugaskan juga untuk mengambil tugas kesucian. Yaitu salat. Itulah hal-hal yang menjadi tugas, menjadi pesan yang diambil oleh Rasulullah adalah tugas-tugas yang suci. Maka salat yang diwajibkan kepada kita adalah membersihkan jiwa untuk satu kesucian. Maka orang-orang yang salat itu adalah orang-orang yang suci. Maka diragukan orang-orang tidak salat itu tidak suci. Suci mungkin pada badannya, suci mungkin pada tubuhnya, tapi tidak suci pada hatinya. Karena dia adalah orang-orang yang tidak salat. Salat. Kadang-kadang kita waktu muda, waktu kecil salat karena takut kepada orang tua. Waktu tua salat karena takut ke dalam neraka. Dan kemudian pada raga kita melaksanakan salat, tapi batin kita belum salat. Karena salat itu merupakan satu hal yang mensucikan diri. Maka pada saat dibersihkan semua tubuh kita, mulai dari panca indera, mulai dari tangan yang harus disucikan, mulai dari rambut yang harus disucikan, mulai telinga yang harus disucikan, memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam mulut, dan membersihkan muka. Sebagai isyarat untuk mensucikan diri. Karena kita sebenarnya manusia tidak suci. Maka disucikanlah dengan air salat itu. Kenapa harus disucikan tubuh kita, badan kita, panca indera kita? Karena kita pada riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa hampir semua dalam tubuhmu itu adalah najis. Di kepalamu itu hidup kutu karena ada najis dalam kepalamu. Dalam telingamu itu kita yang tahu ada apa dalam telinga itu. Dalam mata itu kita tahu sampai disebutkan air mata buaya. Dan kalau kering dia menjadi kirip kalau bahasa Gayo. Dan begitu juga dalam hidungmu. Apa yang ada dalam hidungmu? Bukan sebuah kesucian. Apa yang ada dalam mulutmu? Apa yang ada dalam ketiakmu? Sampai apa ada dalam perutmu? Pagi ini mungkin kita tahu dalam perut itu apa. Yang kita bawa setiap hari. Yang kita bawa setiap saat. Dan mungkin kalau seekor rusa digantungkan di pinggir jalan, semua orang berebut. Tapi kalau tubuh kita ini digantungkan di pinggir jalan itu, semua orang akan lari. Maka manusia itu hidup tidak diterima bumi kalau tidak ditanam, dan tidak diterima air di laut kalau tidak dia diambil kembali. Sedangkan tubuh itu berat. Tetapi kenapa dia tenggelam sebentar? Kalau orang tenggelam, tunggu saja sebentar dia akan bangun. Artinya apa? Tanah tidak menerima, air pun tidak menerima. Dan itulah jeleknya manusia. Maka sucikanlah hati, sucikanlah diri dengan salat. Maka di dalam salat itu, di dalam bulan Rajab itu, disebutkan di angka 17 rakaat. Karena dalam surat Al-Isra itu pun berada pada angka 17.
di surat 17 surat Al-Isra, dan kemudian 27 derajat, dan disebutkanlah 27 Rajab itu untuk mendapatkan 27 derajat. Makna salat itu adalah makna mensucikan diri. Kalau orang sempat meninggalkan salat, Allah pun dia tipu. Jangankan temannya, jangankan saudaranya, jangankan negaranya. Maka Pak Prabowo mengatakan di sebuah pidatonya, bersihkanlah dirimu semua untuk membangun negeri ini. Andai kata semua kita bersih hati, bersih batin, bersih pikiran, maka kata Rasulullah, terakhir dengan Jibril, disebutkan oleh Jibril, kalau kamu mau mensucikan diri, ya Muhammad, 3 yang harus kamu sucikan. Pertama, pikiranmu harus suci. Kedua, perasaanmu harus suci. Ketiga, hatimu harus suci. Kalau ketiga-tiga itu suci, bersama-sama kita bangun Aceh Tengah ini dengan kesucian, bersama Bapak Bupati terpilih, bersama Bapak Kapolres yang demikian giat memberi satu penyuluhan dan sebagainya. Ada Rabu berkat, semua kita ikuti. Ada Jumat berkat di mana-mana masjid. Maka kesimpulannya adalah membangun negeri ini harus dengan pikiran yang bersih, yang suci, harus dengan perasaan yang suci, harus dengan hati yang suci. Maka kalau kesucian itu berada pada pikiran kita, mungkin Pak Bupati pun tidak pernah sulit, Pak Kapolres pun tidak senang sulit, Forkopimda pun tidak pernah sulit, karena semua kita berada pada kesucian di dalam melaksanakan salat keseharian kita. Maka kata Rasulullah, kalau kamu mau ke surga, sucikan dirimu karena Allah itu cinta pada kesucian. Berizin, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.